Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid adalah seorang ulama, pendidik, dan pendakwah terkemuka yang dikenal luas di Nusantara, khususnya di Malaysia dan Indonesia. Beliau merupakan pembimbing utama Majelis Taklim Darul Murtaza, sebuah majelis ilmu yang aktif menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan kasih sayang, keilmuan yang mendalam, dan akhlak yang luhur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 12 April tahun 1974 Masehi, tepat selepas sholat Jumat, di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Beliau adalah anak kedua dari 6 bersaudara dalam sebuah keluarga sederhana namun syarat dengan nuansa keilmuan dan keagamaan. Kampung halamannya dikelilingi oleh para ulama dan pondok-pondok pesantren yang menjadi tempat tumbuhnya semangat ilmu dan dakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa nama penuh dan nasab beliau adalah Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Salim bin Hadi bin Salim Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar, yang menunjukkan keturunan dari keluarga Al-Hamid, salah satu cabang keturunan Alawiyin yang dikenal dengan keilmuan dan hikmat dakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak usia muda, Habib Ali sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama. Beliau menimba ilmu dari berbagai ulama di tanah kelahirannya, di antaranya 1. Ustadz Hasan Baharun. 2. Ustadz Soleh Bal Asad. 3. Ustadz Abdul Hamid. 4. Ustadz Soleh bin Agil. 5. Ustadz Ahmad Barakwan. 6. Ustadz Husin bin Abu Bakar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada usia 21 tahun, dengan restu ayahanda dan bundanya, beliau berangkat ke Hadramaut, Yaman, untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, beliau menuntut ilmu di Darul Mustafa, sebuah institusi pendidikan Islam yang sangat berpengaruh, di bawah pimpinan Habib Umar bin Hafiz. Di Hadramaut, beliau belajar kepada sejumlah ulama besar, seperti 1. Habib Umar bin Hafiz. 2. Habib Ali Masyhur. 3. Habib Salim Asy-Syatiri. 4. Habib Hasan Asy-Syatiri. 5. Habib Abdullah bin Syihab. 6. Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur. 7. Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. 8. Syekh Fadal Bafadal. 9. Habib Musa Al-Kazim As-Sakaf. 10. Syekh Umar Husain Al-Khatib. 11. Syekh Umar Abu Bakar Al-Khatib. 12. Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau termasuk murid-murid generasi awal di Darul Mustafa, dan di sana bakat beliau dalam berdakwah semakin terasah melalui bimbingan intensif dari para mursyidnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah beberapa tahun di Hadramaut, Habib Ali melanjutkan pengajiannya ke University Al-Azhar, Mesir. Selama 5 tahun di sana, beliau tidak hanya belajar tetapi juga aktif berdakwah kepada pelajar dari berbagai negara. Di Al-Azhar, beliau mendalami ilmu syariah dan perundangan Islam, Islamic Legislation and Law, dan berguru kepada ulama-ulama besar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah meraih ijazah di Al-Azhar,
Habib Ali melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Pada tahun 2004, beliau menikah dan dikaruniai 3 orang puteri dari pernikahannya. Kini, beliau tengah menempuh jenjang doktor falsafah PhD dalam bidang yang sama, sebagai bentuk kelanjutan dari semangat belajar dan mengajar yang tidak pernah padam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 2004, seiring perpindahan Habib Abdul Qadir Al-Jufri, pendiri Majelis Darul Murtaza, ke Kota Tinggi, Johor, Habib Ali diminta untuk mengambil alih majelis tersebut. Awalnya, pengajian hanya diadakan di rumah beliau dengan jemaah 10-20 orang. Namun seiring waktu, majelis ini berkembang pesat dan kini berlangsung di Surau Al-Hidayah, AU3, Malaysia, dengan jumlah jemaah yang terus meningkat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali dikenal luas bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena akhlak mulia, tutur kata lembut, dan pendekatan dakwah yang penuh hikmah. Beliau sering tampil dalam majelis-majelis ilmu, forum dakwah, serta media sosial untuk menyampaikan ilmu secara relevan dan menyentuh hati. Melalui Darul Murtaza, beliau telah berhasil mencetak generasi muda muslim yang cinta ilmu, berakhlak, dan memiliki semangat dakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid adalah contoh teladan ulama kontemporer yang menggabungkan antara tradisi keilmuan klasik dan pendekatan dakwah modern. Semangat keilmuan yang konsisten, kesungguhan dalam berdakwah, serta keindahan akhlak yang ditunjukkan menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat dihormati dan dicintai di dunia Islam saat ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dikenal luas sebagai pendakwah yang membawa pendekatan lemah lembut, penuh kasih, dan berakar kuat dalam tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, sebagaimana tokoh publik lainnya, ada pula segelintir pandangan negatif yang muncul, baik karena perbedaan sudut pandang, mazhab, maupun pendekatan dakwah. Berikut adalah beberapa di antaranya yang biasanya disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. 1. Pendekatan dakwah yang terlalu moderat. Beberapa kelompok yang cenderung keras atau ekstrim dalam berdakwah kadang menganggap pendekatan Habib Ali yang santun dan toleran terhadap perbedaan mazhab sebagai terlalu lunak atau tidak tegas terhadap penyimpangan. Padahal, pendekatan moderat ini justru menjadi kekuatan utama beliau dalam menjangkau berbagai kalangan masyarakat. 2. Penampilan dan gaya ceramah. Sebagian kecil orang mungkin menganggap penampilan beliau yang rapi, lembut, dan gaya bicara yang perlahan sebagai kurang berwibawa dibandingkan pendakwah yang lebih lantang atau berapi-api. Namun, ini lebih pada preferensi pribadi pendengar, bukan kekurangan substansi. 3. Dituduh elitisme keilmuan. Karena latar belakang beliau yang berasal dari keturunan habaib dan berpendidikan tinggi di lembaga bergengsi seperti Darul Mustafa dan Al-Azhar, beberapa orang yang skeptis terhadap keturunan Habib menuduh adanya unsur elitis dalam jaringan dakwahnya. Tuduhan ini tidak berdasar karena dalam realitanya, beliau membuka majelisnya untuk siapa saja tanpa membedakan status sosial. 4. Kritik dari kalangan Salafi Wahabi. Beberapa kalangan yang berpandangan Salafi atau Wahabi terkadang mengkritik aspek-aspek dakwah beliau, seperti pembacaan maulid, tahlil, atau bentuk penghormatan kepada ulama dan habaib, yang dianggap sebagai bid'ah menurut pemahaman mereka. Ini lebih berkaitan dengan perbedaan metodologi dan interpretasi agama. 5. Popularitas yang tinggi. Tidak sedikit pula yang mencurigai popularitasnya sebagai dakwah berorientasi pada branding karena jemaah beliau terus bertambah dan aktif di media sosial. Namun, pandangan ini biasanya muncul dari rasa iri atau kurang memahami latar belakang keilmuan dan perjuangan panjang beliau dalam menegakkan dakwah. Kesimpulan. Pandangan negatif terhadap Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid biasanya datang dari pihak-pihak yang berbeda pandangan teologis atau ideologis, dan bukan berdasarkan cacat moral atau keilmuan beliau. Bahkan,
Justru pendekatan beliau yang moderat, santun, dan penuh adab dalam berdakwah telah menjadi model yang menginspirasi banyak generasi muda Islam di Malaysia, Indonesia, dan sekitarnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.